Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok pertama, saya dengan rekan-rekan akan memaparkan materi tentang manajemen risiko ISO 31000. Nah, di sini ada anggota tim. Yang pertama itu Anissa Nurfitri Nabila, yang kedua itu saya sendiri Bambang Pratomo, yang ketiga itu Muhammad Arifin. Baik, langsung ke materi. Pertama itu latar belakang. Dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat pencapaian tujuan, menurunkan kinerja, bahkan mengancam kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, penerapan standar ISO 31000 menjadi penting sebagai kerangka kerja internasional yang memberikan pedoman dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko secara sistematis dan terstruktur. Dengan ISO 31000, organisasi dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, memperkuat tata kelola, dan memastikan pencapaian tujuan secara berkelanjutan. Lalu ada pendahuluan. Manajemen risiko dengan ISO 31000 adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko berdasarkan standar internasional ISO 31000 yang diterbitkan oleh organisasi internasional. Untuk standarisasi ISO, standar ini memberikan prinsip dan pedoman umum tentang organisasi dari berbagai ukuran dan sektor dapat mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya kami bacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan dari ISO 31000. Yang pertama itu membantu organisasi menghadapi ketidakpuasan secara efektif. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan berbasis risiko. Yang ketiga, melindungi nilai organisasi dan menciptakan peluang baru. Dan yang terakhir ada mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko ISO 31000. Yang pertama, terintegrasi ke dalam proses organisasi. Nah, di mana manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan organisasi, termasuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan proses operasional. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Pendekatan manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang logis, sistematis, dan menyeluruh agar hasilnya konsisten dan dapat diandalkan. Yang ketiga, disesuaikan dengan konteks organisasi. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal organisasi, termasuk struktur, strategi, dan tujuan bisnisnya. Yang keempat ada inklusif dan melibatkan stakeholder. Keterlibatan para pemangku kepentingan sangat penting karena dapat memberikan wawasan berharga dan memastikan bahwa semua sudut pandang risiko dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Yang kelima ada dinamis. Nah, karena lingkungan organisasi selalu berubah, maka manajemen risiko harus mampu merespon semua perubahan secara efektif dan cepat. Yang keenam ada berdasarkan informasi terbaik. Resiko harus dianalisis berdasarkan informasi yang valid, akurat, dan terkini. Tapi, kita harus menyadari bahwa informasi tersebut bisa saja memiliki keterbatasan dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan, di mana manajemen risiko harus terus dievaluasi dan ditingkatkan dengan seiring berjalannya waktu untuk menghadapi tantangan baru dan belajar dari pengalaman di masa lalu agar lebih baik. Oke, next selanjutnya. Yang selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko dalam ISO 31000. Kerangka ini berfungsi sebagai struktur pendukung agar proses manajemen risiko dapat berjalan secara konsisten dan efektif di seluruh organisasi. Kerangka ini menjamin bahwa manajemen risiko bukan hanya sekedar kegiatan sesaat, tetapi menjadi
bagian integral dari tata kelola dan budaya organisasi. Berikut komponen utama dalam kerangka ini, yaitu yang pertama ada komitmen pemimpin, di mana manajemen puncak menjadi pemegang peran krusial dalam memastikan bahwa manajemen risiko menjadi prioritas. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya, menetapkan kebijakan, serta menciptakan budaya yang mendukung atas kesadaran risiko. Yang kedua ada integrasi ke dalam proses, itu manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam struktur, strategi, proses, dan pengambilan keputusan organisasi. Hal ini mencakup penggabungan manajemen risiko ke dalam fungsi-fungsinya seperti perencanaan strategis, keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penugasan peran dan tanggung jawab. Yang keempat ada sumber daya, yaitu seperti ketersediaan waktu, tenaga, dan dana. Yang kelima komunikasi dan konsultasi, seperti keterlibatan dan penyebaran informasi. Dan yang terakhir ada evaluasi kerangka kerja. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai apakah kerangka kerja masih efektif atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat penanganan risiko, yang kelima pemantauan dan tujuan, yang keenam komunikasi dan konsultasi. Terus ada manfaat ISO 31000. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua mengurangi potensi kerugian, yang ketiga meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang keempat meningkatkan kepatuhan hukum dan regulasi, yang kelima penciptaan budaya sadar risiko. Nah, ada contoh penerapannya ya, kita ambil pada sektor rumah sakit. Nah, ternyata resikonya itu ada infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian kita harus melakukan identifikasi, ternyata ada infeksi yang terjadi akibat alat medis yang tidak steril. Kemudian melakukan analisis, ternyata ternyata kegiatan ini berdampak langsung kepada keselamatan pasien dan reputasi rumah sakit. Kemudian melakukan evaluasi, ternyata resiko ini tinggi sehingga membutuhkan penanganan segera. Kemudian kita melakukan penanganan seperti SOP, sterilisasi ulang alat, pelatihan staf, dan audit internal. Dan yang terakhir, kita melakukan pemantauan seperti laporan bulanan dan tindak lanjut bila terjadi kasus. Sekian. Baik, materi cukup sekian. Sebelum menuju kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan melanjut ke kesimpulan. ISO 31000 memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan fleksibel untuk mengelola risiko secara efektif di berbagai jenis organisasi. Dengan menerapkan prinsip dan proses dalam standar ini, organisasi dapat meningkatkan ketahanan, mendukung pencapaian tujuan strategis, dan serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis risiko. Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang menciptakan peluang dan meningkatkan nilai secara berkelanjutan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.